Saudara kasih, Shalom, puji Tuhan, kita sekarang sudah melewati hari raya Paskah, hari kebangkitan Yesus dari kematian, bahwa maut telah dikalahkan, kubur telah ditaklukkan. Dan itu adalah realita yang luar biasa, karena dengan itu bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat yang mumpuni, yang sanggup mengalahkan dosa dan maut. Nah, saudara sekalian, hari ini berhubungan dengan peristiwa itu, saya ingin mengangkat satu tema dengan judul Tanda Kasih yang Tulus, Tuhan Pasti Beri Bonus. Diambil teksnya dari Markus 16 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudaraku, Maria Magdalena adalah salah seorang wanita yang dicatat dalam kitab suci yang punya latar belakang sangat susah karena dia dirasuk oleh 7 setan. Itu teks kita mengatakan. Dalam konteks kita, orang yang dirasuk setan sebanyak 7 setan itu barangkali kalau dalam bahasa psikologis itu sudah menjadi seperti orang psikosis. Orang yang sudah dalam kondisi sangat susah secara psikis dan mungkin dalam banyak hal sudah mengalami gangguan. Tetapi yang luar biasa pada waktu bertemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sembuhkan, maka wanita yang bernama Maria Magdalena, yaitu wanita dari kampung Magdala itu, kemudian dia adalah wanita yang sangat tahu berterima kasih. Dan dia mengikut Yesus dengan segala ketulusan, mengikut dengan kesetiaan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 8, dia menjadi salah satu dari beberapa wanita yang menopang pelayanan Yesus dengan pengorbanan dan pelayanan. Yang luar biasa juga bahwa dalam teks yang kita baca tadi, dialah orang pertama yang Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Jadi yang luar biasa menurut saya adalah bahwa Maria Magdalena itu, karena kasih dan kesetiaannya, dia mendapat kehormatan untuk ditemui Yesus setelah dia bangkit. Lalu dia memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang biasa mengikuti Yesus. Dugaan saya, dan paling tidak itu adalah murid-murid Yesus yang selalu bersama Yesus, yang sudah mengamati berbagai situasi yang luar biasa yang dilakukan Yesus. Orang buta dicelekkan matanya, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Tetapi pada waktu kemudian realita yang mereka lihat adalah Yesus disalibkan, mereka berkabung dan menangis. Dan pada waktu Maria Magdalena memberitahukan kebangkitan Yesus dan dia telah bertemu, mereka tidak percaya. Ya saudaraku, jadi apa yang dilihat atau kita lihat dalam cerita ini, bonus yang diterima Maria Magdalena adalah dia melihat Yesus sebagai pribadi yang pertama. Dan dia kemudian diberi tugas untuk memberitahukan kepada yang lain, memberitahukan kebangkitan itu kepada yang lain. Jadi bonus dalam sudut pandang Alkitab itu tidak seperti bonus konteks duniawi, di mana kalau dapat bonus itu dapat hadiah, dapat uang, dapat sesuatu yang berharga. Tapi bonus yang diberikan Tuhan adalah justru tugas untuk melakukan tugas tanggung jawab berikutnya. Dan Maria Magdalena melakukan itu. Sesungguhnya walaupun hanya memberitahukan itu tidak mudah. Karena apa? Karena pada waktu itu murid-murid sedang frustrasi, depresi, kecewa, dan merasa kalah. Lalu kalau Maria Magdalena menyampaikan berita tentang kebangkitan itu, pasti akan dianggap sesuatu yang mustahil. Tetapi itulah yang dilakukan Maria Magdalena. Dia tahu bahwa karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang menang, dia sampaikan itu. Itulah bonusnya. Bonus kepada seorang yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Saudaraku yang kasih, kalau kita sebagai orang Kristen tahu berterima kasih, jangan pernah abai terhadap firman Tuhan. Karena kalau kita ingin tahu
tentang Yesus yang luar biasa itu, kuncinya satu, bacalah kitab suci. Karena kitab suci menjelaskan tentang siapa Yesus dan mengapa Yesus harus mati, disalibkan, dan bangkit kembali. Dengan memahami kitab suci, saudara, kita tidak akan kalah karena berbagai persoalan kehidupan. Kitab suci itu menjadi kompas dalam perjalanan yang membuat kita menang. Seperti Maria Magdalena, dia pegang kata-kata Yesus. Dalam situasi apapun, dia setia dan dia mendapat bonus. Bonus untuk kita adalah kita bisa menjadi saksi Tuhan. Mari kita melakukan bagian kita. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami bisa merenungkan sabda Tuhan tentang kisah pasca kebangkitan Yesus. Dan orang pertama yang bertemu Yesus adalah Maria Magdalena. Karena dia adalah orang yang mengasihi, yang tulus, yang setia, yang rela berkorban. Tuhan memberikan bonus. Dan bonusnya adalah tanggung jawab untuk menceritakan kepada yang lain. Bapa Surgawi, hidup kami adalah hidup yang telah ditebus. Tolonglah kami untuk selalu berterima kasih dan melakukan bagian kami. Itulah juga bonus bagi kami. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkat Tuhan kami mohon hari ini, Tuhan memberkati gereja-Mu, Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati negeri tercinta Indonesia, negeri kami. Tuhan menolong kami semua. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.